Suara kereta terdengar dari kejauhan, pelan, lalu semakin keras, semakin dekat, sampai akhirnya sebuah rangkaian kereta melintas hanya beberapa meter dari rumah-rumah kecil yang berdiri di pinggir rel. Jendela bergetar, atap seng bergetar, gelas di atas meja ikut bergetar. Percakapan berhenti sesaat, suara televisi tenggelam, dan selama beberapa detik, suara roda besi yang bergesekan dengan rel menguasai seluruh lingkungan. Lalu kereta pergi, suara kembali normal, anak-anak kembali bermain, ibu-ibu kembali mengobrol, orang-orang kembali beraktivitas, seolah tidak terjadi apa-apa. Karena bagi mereka, pemandangan itu bukan sesuatu yang luar biasa. Itu adalah kehidupan sehari-hari. Di banyak kota di Indonesia, rel kereta bukan hanya jalur transportasi. Rel kereta juga pernah menjadi tetangga yang tidak pernah tidur, tetangga yang datang dan pergi setiap jam, dan selama puluhan tahun, ribuan keluarga hidup sangat dekat dengannya. Begitu dekat hingga suara klakson lokomotif menjadi bagian dari rutinitas harian. Begitu dekat hingga anak-anak tumbuh dengan menghafal jadwal kereta, jauh sebelum mereka menghafal pelajaran sekolah. Sulit mengatakan kapan semuanya bermula, karena kampung-kampung bantaran rel tidak pernah benar-benar direncanakan. Mereka tumbuh perlahan, sedikit demi sedikit. Awalnya mungkin hanya satu rumah, lalu dua, lalu 5, kemudian puluhan, sampai akhirnya membentuk pemukiman yang padat. Di kota-kota besar, setiap meter tanah memiliki nilai, dan bagi orang-orang yang datang ke kota dengan uang terbatas, pinggir rel sering menjadi satu-satunya pilihan yang tersedia. Mereka datang membawa harapan, mencari pekerjaan, mencari kehidupan yang lebih baik. Dan ketika tidak mampu membeli rumah, mereka membangun tempat tinggal dari apapun yang bisa mereka dapatkan. Papan kayu, triplek, seng bekas, terpal, apa saja yang bisa melindungi keluarga dari panas dan hujan. Dari luar, kampung bantaran rel mungkin terlihat semrawut, rumah berdempetan, gang sempit, jemuran menggantung di mana-mana. Namun bagi penghuninya, tempat itu adalah rumah. Tempat anak-anak tumbuh, tempat orang tua bekerja keras, tempat keluarga menjalani hidup mereka. Pagi hari biasanya dimulai sangat awal. Sebelum matahari terbit, sebagian warga sudah bangun. Ada yang bersiap berjualan, ada yang berangkat menjadi buruh, ada yang menuju pasar. Dan di tengah semua aktivitas itu, kereta pertama mulai melintas. Suara khas roda besi yang bergemuruh di atas rel menjadi alarm alami bagi banyak orang. Mereka tidak perlu melihat jam. Mereka tahu waktu hanya dari suara kereta. Anak-anak yang tumbuh di bantaran rel memiliki masa kecil yang berbeda. Bagi banyak anak, taman bermain adalah lapangan. Bagi mereka, taman bermain seringkali hanyalah ruang kosong di antara rumah dan rel. Mereka bermain bola, berlari, bersepeda, bercanda bersama teman-teman. Dan di sela-sela permainan itu, mereka harus berhenti ketika kereta datang. Bukan karena ada yang menyuruh, tapi karena mereka sudah terbiasa. Mereka tahu kapan harus menjauh, mereka tahu kapan harus menunggu. Dan setelah kereta lewat, permainan kembali berlanjut. Bagi orang luar, itu terdengar berbahaya, dan memang berbahaya. Namun bagi anak-anak yang tumbuh di sana, rel kereta adalah bagian dari lingkungan mereka. Sama seperti jalan di depan rumah bagi anak-anak lain. Di siang hari, kehidupan berjalan seperti biasa. Ibu-ibu mencuci pakaian, pedagang menata dagangan, orang-orang duduk di depan rumah sambil berbincang. Sementara kereta terus melintas tanpa henti. Ada kereta ekonomi, ada kereta bisnis, kereta barang, ada lokomotif yang melaju sendiri. Masing-masing datang dan pergi membawa cerita yang berbeda. Bagi warga bantaran rel, kereta bukan sesuatu yang jauh. Mereka melihatnya setiap hari. Mereka mendengarnya setiap hari. Mereka hidup bersamanya setiap hari. Bahkan sebagian anak bisa mengenali jenis kereta hanya dari suaranya. Mereka tahu mana kereta penumpang, mana kereta barang, mana lokomotif yang sedang menarik rangkaian panjang. Pengetahuan yang mungkin tidak pernah mereka pelajari di sekolah, tetapi mereka kuasai karena tumbuh di samping rel. Ketika malam tiba, suasana berubah. Lampu-lampu rumah mulai menyala. Suara televisi terdengar dari balik dinding tipis. Sebagian orang beristirahat setelah bekerja seharian. Namun rel kereta tetap hidup. Kereta malam terus melintas, membawa penumpang menuju kota lain, membawa barang menuju pelabuhan, membawa cerita menuju tempat yang jauh.
Dan bagi warga bantaran rel, suara itu adalah lagu pengantar tidur. Namun kehidupan di pinggir rel tidak selalu romantis. Ada resiko yang selalu mengintai. Ada kecelakaan, kebakaran, ada banjir, dan ada ketidakpastian mengenai masa depan. Karena sebagian besar kampung bantaran rel berdiri di atas lahan yang bukan milik mereka. Mereka tahu itu, mereka sadar suatu hari semuanya bisa berubah. Tetapi kehidupan harus tetap berjalan, anak-anak tetap harus sekolah, orang tua tetap harus bekerja, tagihan tetap harus dibayar. Memasuki era modernisasi perkereta-apian, perubahan mulai datang. Jalur diperbaiki, stasiun direnovasi, frekuensi perjalanan meningkat, kereta menjadi lebih cepat, lebih banyak, lebih modern. Namun perubahan itu membawa konsekuensi. Permukiman yang selama puluhan tahun berdiri di dekat rel mulai dianggap berbahaya. Satu demi satu kawasan ditertibkan, pagar mulai dibangun, rumah-rumah mulai dibongkar. Ganggang yang dulu ramai perlahan menghilang. Bagi sebagian orang itu adalah kemajuan, bagi sebagian lainnya itu adalah kehilangan. Karena yang hilang bukan hanya bangunan, yang hilang adalah kenangan, tempat bermain masa kecil, tetangga yang sudah seperti keluarga, suasana yang telah menemani hidup selama puluhan tahun. Hari ini banyak jalur kereta terlihat lebih rapi, lebih aman, tertata. Namun jika kita melihat ke masa lalu, ada cerita yang pernah hidup di sana. Cerita tentang orang-orang yang membangun kehidupan hanya beberapa meter dari rel kereta. Orang-orang yang hidup di tempat yang dianggap mustahil oleh banyak orang. Orang-orang yang setiap hari ditemani suara lokomotif. Dan meskipun kampung-kampung itu perlahan menghilang, kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah kota-kota di Indonesia. Karena jauh sebelum pagar berdiri dan jalur diperlebar, pernah ada ribuan keluarga yang menjadikan pinggir rel sebagai rumah. Dan di antara suara kereta yang datang dan pergi, mereka menjalani hidup seperti kita semua. Bekerja, bermimpi, membesarkan anak, dan berharap hari esok akan sedikit lebih baik dari hari ini.